Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmita Fitra. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Dasar di Universitas Askia. Saya akan melakukan pengujian data dengan aplikasi SPSS untuk tugas akhir semester 1 mata kuliah statistik yang diampu oleh Dr. Estuhuno MPD. Adapun uji statistik yang akan saya lakukan, yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji T, yang keempat uji one way ANOVA, dan yang terakhir uji regresi. Baiklah, sekarang kita masuk pada uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Sebelum kita melakukan uji normalitas, kita lihat dulu konsep dari uji normalitas tersebut. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Yang dimaksud dengan distribusi normal yaitu data menyebar secara simetris di sekitar nilai rata-rata dan membentuk kurva lonceng. Adapun ketentuan uji normalitas yaitu jika nilai signifikans besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikans kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi secara normal. Sekarang kita akan melakukan uji normalitas pada aplikasi SPSS. Di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS. Ada dua menu pada aplikasi ini. Yang pertama data view, yang kedua variable view. Sebelum kita melakukan uji data, terlebih dahulu kita telah mempersiapkan data yang akan kita uji. Sekarang kita akan melihat data yang akan kita uji tersebut. Di sini saya mengambil nilai UAS mata pelajaran bahasa Inggris kelas 4A dan kelas 6A dan kelas 6B. Masing-masing kelas itu terdiri dari 20 siswa. Jadi kalau dua kelas ada 40 data yang akan kita ujikan. Sekarang data ini akan kita gabungkan dan untuk kelas 4A itu kita kasih kode 1. Sedangkan untuk kelas 4B kita kasih kode dengan angka 2. Sekarang datanya menjadi 40 buah data. Data ini akan kita input ke dalam aplikasi SPSS. Tapi terlebih dulu kita akan menentukan variabel view-nya. Pada kolom name itu akan kita beri nilai. Dan kolom berikutnya akan kita ketik kelas. Pada kolom desimal itu angka 2 akan kita jadikan 0. Dan pada kolom label itu akan ditulis dengan nilai UAS. Pada kolom label berikutnya akan kita tulis kelas. Nah, di sini pada kolom value itu angka 1 untuk kelas 6A, terus angka 2 itu untuk kelas 6B. Nah, sekarang sudah nampak menu yang akan kita masukkan, terus kita lihat pada data view-nya. Sekarang sudah terentry nilai dan kelas. Di sini pada kolom ini akan kita masukkan data yang sudah kita sediakan tadi ke dalam kolom nilai dan kelas. Sekarang kita ambil nilainya, kita copy nilai dan kelas pada aplikasi Excel, dan akan kita input
pada aplikasi SPSS-nya. Kita taruh nilainya di bawah kolom nilai dan angka 1 dan 2 di bawah kolom kelas. Nah, sekarang nilainya sudah terinput. Di sini ada 40 data yang sudah kita masukkan. Data ini akan kita lakukan uji normalitas. Langkah-langkah untuk uji normalitas, yang pertama kita klik analyze, terus descriptive statistik. Selanjutnya kita klik explore. Di sini sudah ada variabelnya, 2 variabel, nilai UAS dan kelas. Nilai UAS kita masukkan kepada dependent list, sedangkan variabel kelas kita masukkan kepada factor list. Terus kita klik plot. Selanjutnya, karena data yang akan kita uji yaitu uji normalitas, kita centang normality plot with test. Terus klik continue, kemudian OK. Nanti akan terlihat atau muncul hasil dari outputnya. Sekarang kita lihat tabel tentang test of normality. Di sini terdapat signifikansinya 0,136 untuk kelas B, 0,359 untuk kelas 0,136 untuk kelas A dan 0,359 untuk kelas B. Untuk mengambil keputusan atau kesimpulan, kita akan lihat pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Jika nilai signifikannya 0,05, besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nilai signifikan yang kita dapatkan dari hasil uji normalitas tadi yaitu besar dari 0,05, berarti nilainya datanya berjenis berdistribusi normal. Sekarang kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa 2 atau lebih kelompok data memiliki varian yang sama. Adapun ketentuan uji homogenitas, jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka varian data adalah homogen. Sedangkan jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka varians data tidak homogen. Sekarang kita uji di aplikasi SPSS untuk uji homogenitas. Datanya masih kita gunakan data yang pertama tadi. Untuk uji homogenitas, langkah-langkah yang kita lakukan, untuk langkah yang pertama kita klik analyze, terus compare means and proportion, terus klik one way ANOVA. Di sini muncul variabel yang
Pertama, nilai UAS kita masukkan ke dependent list, kelas kita masukkan ke factor list. Terus kita klik option. Karena kita akan melakukan uji homogenitas, kita klik homogeneity of variant test, terus descriptive, terus kita klik continue, terus kita klik OK. Sekarang akan kelihatan hasilnya dari uji homogenitas. Nah, kita lihat tabel tentang test of homogeneity of variannya. Di sini terdapat ada pada tabel ANOVA-nya ada 0,781 signifikannya, terus 0,368 untuk 3,59, 0,359 untuk tabel homogeneity signifikansinya. Sekarang kita lihat ketentuan uji homogenitinya. Jika nilai signifikannya 0,05 besar dari 0,05, maka varian data adalah homogen. Jadi varian data yang kita uji sekarang yaitu homogen. Sekarang kita lanjut ke uji yang ketiga, yaitu uji t-test. Kita masih menggunakan data yang pertama. Untuk uji t-test, kita melakukan langkah yang pertama, klik analyze, terus confirming and proportion, terus kita klik independent test, independent sample test. Di sini nilai UAS kita masukkan kepada variabel, terus kelas kita masukkan ke grup variabel. Karena kelasnya masih tanda tanya, kita klik define group, terus grup 1, angka 1, grup 2, angka 2. Terus kita klik continue, lanjut OK. Sekarang sudah ada hasil dari tabel independent sample t-testnya. Di sini kita lihat signifikannya sebesar 0,368. Yang berarti kita lihat kesimpulan dari uji t-test. Jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berarti kelompok data yang kita uji itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Karena signifikansinya besar dari 0,05. Sekarang kita lanjut untuk uji yang keempat, yaitu uji one-way ANOVA. Uji one-way ANOVA adalah metode statistik parametrik untuk membandingkan rata-rata antara 3 kelompok independen atau lebih. Ketentuan dari uji ANOVA, jika nilai P-nya besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Sedangkan jika nilai P-nya kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok data. Sekarang kita akan melakukan uji ANOVA pada aplikasi SPSS.
Kita kembalikan aplikasi yang tadi. Terus, karena uji ANOVA itu menguji 3 atau lebih kelompok data, karena data kita masih 2, jadi kita akan menambahkan 1 kelompok data lagi, yaitu kita buat kelas 6C. Kita lihat data untuk kelas 6C. Di sini kelas 6C kita beri angka 3. Kita klik datanya, terus kita masukkan ke data tersebut, terus kita kopikan dan paste. Nah, sekarang sudah terdapat 60 data. Data ini akan kita uji melalui uji ANOVA. Untuk uji ANOVA, yang pertama kita klik Analyze, terus selanjutnya kita klik Descriptive. Analyze, kita klik Compare Means and Proportion, terus kita klik One Way ANOVA. Nah, di sini sudah ada nilainya, dependent list, nilai UAS, factor list, kelas. Sekarang kita klik option, kita klik continue. Lanjut, oke. Nah, di sini akan terlihat data hasil output dari nilai ANOVA. Kita akan melihat signifikansinya. Di sini terdapat 0,479, berarti besar dari 0,05. Sebelum kita ambil kesimpulan, kita lihat ketentuan dari uji ANOVA. Jika nilai P-nya besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Jadi nilainya tadi 0,479, berarti besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara ketiga kelompok data. Baiklah, kita lanjut ke uji yang kelima, yaitu uji regresi. Yang dimaksud dengan uji regresi adalah analisis yang digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh satu variabel bebas, yaitu variabel X, terhadap variabel terikat, yaitu variabel Y. Dan kita juga bisa menentukan seberapa besar pengaruh terhadap variabel tersebut. Sebelum uji regresi, kita harus memastikan data yang akan kita uji yang pertama harus valid dan reliable, serta berasal dari data primer. Yang kedua, data tersebut harus lolos uji asumsi dasar, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Adapun ketentuan pengambilan keputusan dari uji regresi ada 2. Yang pertama, kita akan membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Yang kedua, kita membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabelnya. Jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitungnya besar dari T tabel, artinya variabel X-nya berpengaruh terhadap variabel Y. Nah,
Nah, kita akan menguji apakah data yang kita uji ini memiliki pengaruh variabel X-nya memiliki pengaruh terhadap variabel Y-nya atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke uji aplikasi. Nah, kita lihat pada variabel view-nya. Kita lihat datanya dulu. Di sini saya sudah menyediakan data untuk uji regresi. Nah, ini datanya. Datanya saya akan menguji apakah ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Terus saya juga akan menguji seberapa besar pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Nah, di sini ada data variabelnya ada dua. Yang pertama variabelnya motivasi, variabel X-nya motivasi dan variabel Y-nya hasil belajar. Data ini terdiri dari 53 data. Nah, terdiri dari 53 data. Berarti datanya small graph. Ya. Sekarang karena datanya sudah ada, data ini akan kita uji ke aplikasi SPSS. Nah, variabel view-nya akan kita tentukan pada kolom name itu akan kita beri label X dan kolom name kedua kita beri label Y. Terus pada label, kolom label itu kita beri label motivasi. Motivasi pada label pertama, terus pada label Y-nya kita klik, kita ketik hasil belajar. Hasil belajar. Nah, terus untuk menguji data kita masuk ke data view. Di sini sudah ada variabel X dan Y-nya. Untuk mengisi variabel X dan Y, kita ambil data yang mau kita uji tadi di aplikasi Excel. Kita copy data yang ini, kita copy ke 53 datanya. Terus kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS di bawah X dan Y. Nah, di sini datanya sudah muncul. Kita bisa menguji datanya dengan langkah pertama yaitu ketik analyze. Setelah itu kita ketik regression. Kita pilih linear. Nah, pada motivasi kita masukkan ke independen. Terus hasil belajar kita masukkan ke dependen. Selanjutnya kita klik OK. Nanti akan ada hasilnya. Di sini ada 4 tabel. Hasilnya terdiri dari 4 tabel. Kita akan membaca hasil ini masing-masingnya. Nah, kita baca dulu tabel yang pertama, yaitu tabel variabel enter atau remove. Pada tabel variabel enter,
Di sini akan ditentukan apa variabel yang dimasukkan dan apa metode yang digunakan. Di sini variabel yang dimasukkan adalah variabel motivasi. Terus metode yang digunakan adalah metode enter. Untuk tabel yang kedua yaitu tabel model summary. Tabel model summary itu nilai R-nya 0,463, sedangkan R square-nya 0,215. Kita akan mencari, di sini dapat kita simpulkan kesimpulan dari data outputnya di tabel 2 model summary. Tabel di atas menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi nilai R tadi yaitu 0,463. Dari output tersebut diperoleh koefisien determine R square sebesar 0,215 yang mengandung pengertian bahwa terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat karena karena signifikan R lebih besar dari R square-nya. Nah, kalau lebih besar, dia terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Terus lanjut untuk analisis tabel yang ketiga yaitu tabel ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitungnya adalah 13,951 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001. Berarti kecil dari 0,005. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini tabel F hitungnya 13,951. Signifikannya 0,001. Berarti kecil dari 0,05. Kesimpulannya, terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sekarang kita akan membaca hasil tabel dari tabel keempat, yaitu tabel koefisien. Kita lihat pada tabel koefisiennya. Di sini konstanta dari hasil yaitu 9,481, sedangkan konstanta dari motivasi 0,438. Dari angka ini dapat kita buat rumus regresinya, yaitu Y. Kita lihat rumus regresinya. Y sama dengan A ditambah B, X. Y sama dengan 9,481 tambah 0,438X. Sekarang kita lihat hasil dari konstanta signifikansinya. Di sini kita lihat yang kedua untuk perbandingan dari tabel T hitungnya. Kita lihat T hitung dan T tabelnya ya. T hitung dari data di sini yaitu 3,735, sedangkan T tabelnya kita dapat yaitu 2,008. Untuk di sini kita bisa melihat kesimpulan, mengambil kesimpulan
dari uji regresi nah, pengambilan keputusan dari uji regresi sederhana yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,001. Kita lihat hasil tabel koefisien tadi. Terdapat signifikannya 0,001, berarti kecil dari 0,05. Kesimpulannya bahwa variabel motivasi X berpengaruh terhadap variabel hasil belajar Y. Yang kedua, pengambilan keputusan yang kedua, kita lihat hasil dari T hitungnya, dari nilai T-nya. Diketahui nilai T hitungnya sebesar 3,735, besar dari T tabel 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi X berpengaruh terhadap variabel hasil belajar Y. Kita juga bertanya, dari mana dapat 2,008 ini? Ini cara mencari T tabel. Cara mencari T tabel yaitu konstanta per 2. Terus jumlah N ini adalah jumlah data, dikurang K, dikurang 1. Kita lihat konstanta. Konstantanya adalah 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025, sedangkan 51 ini kita dapat dari N dikurang K dikurang 1. Nilai jumlah N-nya 53, K-nya 1, dikurang 1 menjadi 51. Nah, data ini konstanta 0,025 baris ke-51 dapat kita lihat tabel distribusi nilainya di distribusi T tabel. Maka dapatlah nanti kita temukan angka 2,008 pada distribusi nilai T tabelnya. Sekarang kita lihat distribusi T tabel itu. Nah, konstanta 0,025. Ini dia. Konstanta 0,025. Terus kita lihat baris ke-51. Nah, berarti ini 2,00758 kita bulatkan menjadi 2,008. Ini adalah angka T hitungnya pada tabel 51 konstanta 0,025. Oke, sekian penjelasan saya tentang uji data statistik yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, uji T, uji ANOVA, dan uji regresi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.